Suto orang kayo hitam agung di. Assalamualaikum Pak Danung. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Pak Danung saya sudah ngirim WA ke Pak Danung kan. Jadi Pak Danung tahu ya maksud tujuan saya menemui Pak Danung hari ini. Jadi rencananya kita akan melakukan ini supervisi. Sebelum supervisi itu dilakukan, kita ada pertemuan dulu nih hari ini, namanya praobservasi. Boleh tahu nih Pak Danung, nanti pas supervisinya itu materi apa ya yang akan Pak Danung ajarkan? Kebetulan saya ngajar di pada kelas 7, maka materi yang akan dijabarkan itu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oh, nanti pengamatannya di kelas 7 Pak Danung ya? Di kelas 7. Di materi perubahan Fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajarannya apa ya Pak Danung nanti ya di apa nanti di supervisi nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai sesuai dengan perkembangannya dengan metode diskusi dan literasi digital audiovisual, diharapkan siswa tersebut dapat mengetahui perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik dan Oke. salah satunya seperti itu. Iya. Oh, berarti nanti dalam pembelajarannya dari tujuannya tergambar nih Pak Dadi ya. Berarti dengan literasi digital dan diskusi, diharapkan siswa mampu ya dalam belajar dalam materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, nanti kira-kira dalam pembelajarannya area pengembangan yang hendak Pak Dadi capai itu apa ya? Saya ingin mengembangkan metode diskusinya. Metode diskusi yang ingin Pak Dadi Iya. dikembangkan lagi ya. Bagaimana memaksimalkan mantap nih, keren ya Pak Dadi ya. Karena memang terkadang diskusi ini menjadi suatu banyak permasalahan ya. Ya, terkadang beberapa yang Pak Dadi pernah lakukan kadang ini ya. Kadang ketemu siswa-siswa yang kita melakukan metode diskusi aktif, Iya. kadang malah ada yang pasif gitu. Padahal tujuan kita melakukan metode diskusi kan untuk meningkatkan keaktifan siswanya, salah satunya siswa. Cuman kadang kendalanya itu tadi ketemu yang aktif, ketemu yang pasif. Ya. Keren. Lalu dari permasalahan tadi Pak Dadi, strategi yang ingin Pak Dadi siapkan itu bagaimana? Saya ingin metode diskusi yang tadi saya ini materi ini yaitu menggunakan literasi digital sesuai dengan tujuan awal tadi melalui audiovisual. Dan caranya menggunakan proyektor, laptop, dan media pendukung lain seperti speaker dan sebagainya. Karena ingin menampilkan sebuah video. Lalu untuk lebih maksimalkan lagi diskusinya Pak Dadi, Memaksimalkan dalam hal agar anak lebih klub lagi diskusinya. ya, siswa nanti akan dibentuk beberapa kelompok yang heterogen, mungkin berdiferensiasi juga. Ditanyakan sebuah masalah dalam bentuk video. Nanti akan dikasihkan sebuah KPD kepada siswa dan mereka nanti akan mengidentifikasi dari masalah itu. Wah, keren sekali ini ya. Jadi saya jujur nih kadang nggak sabaran bagaimana melihat aktivitas diskusi yang Pak Dadi lakukan. Kira-kira saya bisa nggak saya Pak Dadi nanti mensupervisi mau masuk ikut dalam kelas Pak Dadi ini? Gimana Pak Dadi? Ini yang kelemahan yang saya hadapi sekarang, Pak. Ada kelemahan ya. Saya ini masih malu-malu atau pemalu lah dalam hal ini gitu. Jadi kalau seandainya ada, sebenarnya kan itu sesuatu yang sudah hal yang lumrah ya Pak. Iya. Bersihin, tapi demi kenyamanan saya juga untuk sementara, mungkin belum tahu untuk kedepannya mudah-mudahan bisa diskusi secara Kalau Pak Dadi merasa ini malu-malu atau apa, saya merasa nggak keenaan juga nih kalau Pak Dadi nanti ngajarnya nggak grogi atau apa. Terus gimana ya kira-kira Pak Dadi
solusinya saya pada enjoy dalam mengajar, mungkin saya tidak mengganggu aktivitas siswa juga ya. Kalau gurunya agak grogi kan aktivitas siswa kan jadi. Iya, tentunya saya jadinya terganggu, apalagi dengan siswa juga. Biasanya cuma antara guru dan siswa, ini ada satu tambahan lain lagi gitu. Kira solusinya gimana Pak Dani ya? Supaya saya bisa mengamati juga gitu. Karena masih berhubungan dengan IT Pak, saya kan kita sudah banyak nih kayak alat-alat penunjang IT lagi, salah satunya bisa handphone atau perekam lainnya. Jadi maksud saya nanti apakah memang kalau memang diperbolehkan, saya rekam aja proses pembelajaran saya menggunakan alat IT yang ada di sekolah maupun yang punya saya untuk membantu merekam hasil kegiatan proses pembelajaran. Aduh, Gimana Pak? keren. Boleh. Ini luar biasa Pak Danu ya. Berarti ini solusi cerdas. Berarti nanti ketika Pak Danu mengajar, nanti direkam ya Pak Danu ya. Nanti saya bisa melihat bagaimana aktivitas siswanya tadi ya. Pada dasarnya supervisi melihat bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran. Tidak begitu melihat dulu, tapi bagaimana siswa itu merespon gitu ya Pak Danu ya. Jadi ini solusi cerdas ya Pak Danu. Berarti nanti saya bisa mengamati aktivitas tersebut melalui rekaman video tadi. Nah kira-kira kapan nih bisa kita eksekusi ini, supervisi ini, pengamatan ini Pak Danu? Pas saat proses pembelajaran minggu depan. Minggu depan ya. Hari Selasa ya Pak Danu ya. Sekarang hari Jumat, hari Selasa besok Pak Danu ya. Oke. Sepakat Pak Danu ya? Jam berapa itu Pak Danu? Saya setelah istirahat jam 5. Oh kalau jam apanya 5.6 ya jam 3.4 ya. Ini ada sesuatu yang mesti ditandatangani Pak Danu nih. Gimana Pak? Tanda kesepakatan kita nih di sini. Di sini. Oke. Ya. Terima kasih Pak Danu ya. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Mohon maaf nih ganggu waktunya. Tidak Pak. Terima kasih Pak Danu. Sampai jumpa untuk besok lagi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan? Belum no. Karena pakai masker, jadi keterbatasan suaranya yang keluar. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak ribut. Paham ya? Iya Pak. Hari ini sampai tidak hadir. Apa? Sama-sama lagi. Oke. Buka buku paketnya halaman 61.
ditugaskan tentang membuat soal-soal yang berhubungan dengan bab ini, yaitu dalam bentuk teka-teki bilang. Coba tunjukkan sama bapak tugasnya. Nah, masih. Nih. Oke, itu bentuk apa tuh? Kayak kubik. Keren. Ada lagi? Oke. Kemarin ada yang cek bapak, Pak, boleh nggak ditambahin stiker Doraemon dan sebagainya? Silakan. Nah, boleh. Cek kreativitas kalian. Oke, tugasnya terima kasih, nanti dikumpulkan ya. Pada tugas ini, sebelum kita masuk ke materi, kalian lihat di halaman 61, yaitu judulnya perubahan fisika dan kimia. Sebelumnya kita juga sudah pernah praktikum ya tentang perubahan zat. Sekarang bapak mau nanya, tahu lilin? Tahu lilin nggak? Pernah hidupin lilin? Bagaimana jika lilin dihidupkan? Hah? Meleleh. Terus setelah didinginkan, lelehannya bagaimana? Ayo, setelah meleleh terus didiamkan, lama-lama menjadi. Terus apa yang terjadi pada sumbu si lilin? Nah, dari contoh itu mana yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia? Tidak usah kalian jawab sekarang. Jawaban kalian akan kita ketahui pada materi pembelajaran hari ini. Sekarang kita lihat videonya. Sebelum masuk ke video, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi dan literasi digital, audio visual, siswa dapat membedakan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Yang kedua apa? Mendefinisikan siklus air dalam kaitannya dengan perubahan zat sesuai dengan pemahaman yang diketahui. Yang ketiga, menyebutkan tanda-tanda terjadinya reaksi kimia dengan benar. Yang keempat, dapat mengidentifikasi minimal 4 perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Coba kita lihat video ini. Kalian sudah pernah yang merobek ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan pada sama. Dari contoh di atas maka disebutkan ya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah menjadi kertas. Kenapa? Ya karena sifat menjadi kertas tetap melainkan berubah. Contoh perubahan fisika yang pertama apa tadi? Merobek kertas. Kenapa? Merobek kertas masih perubahan fisika. Berubah bentuknya dari yang besar jadi ayo. Iya, apa lagi? Iya, tetap sama. Karena bentuknya namanya tetap sama. Kertas, kertasnya pertama ini. Kalau disobek, iya bentuknya yang berubah, tapi ininya tetap sama, ya kan? Namanya juga kertas. Itulah salah satu perubahan. Tidak mengalami perubahan, artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuk
Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Berarti meja kalian ini, kursi kalian ini termasuk perubahan. Awalnya dari mana? Kayu. Jadinya apa? Pohon. Kayu. Iya, tetap kayu kan? Iya. Tapi bentuknya sekarang jadi meja. Ya. Itu adalah cuma perubahan bentuk, maka disebut dengan perubahan. Kalau kita yang lain lagi, kalian tentunya tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisikal yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan wujud zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat melarang menjadi air jika letakkan suhu yang tinggi, dan air tersebut dapat membuka menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air ini memiliki sifat yang berbeda, namun zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O ataupun air. Selain perubahan wujud zat, perubahan fisikal juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari wadah satu ke yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Oke, itu beberapa contoh perubahan fisika. Coba dari kalian lagi, Bapak mau dengar. Apalagi berdasarkan dari video-video ini, apalagi contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari kalian yang kalian ketahui. Apa nak? Apa? Apa tangan coba, Bapak biar tahu. Iya, bisa potong rambut jalannya dari panjang jadi pendek, sama dengan kertas jatuhnya. Apalagi? Garam diapain? Yo, dicampur dengan oke tadi ya. Dicampur dengan air. Berat. Oh, dimasak. Perubahan fisika apa perubahan kimia itu nanti jadinya? Ayo. Nanti kita bahas lagi. Apa lagi? Permen. Permen gimana permen? Oh, harus bentuknya yang cair jadi padat lagi. Oke. Selanjutnya untuk perubahan fisika kita masuk ke siklus air halaman 61. Sebelum nanti ada tugas 61 atau 62? 62 dan 63 ya. Kita lihat siklus air. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat mencintainya lalu kepadatan cairan dan gas dalam bumi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Nah, air yang ada di dunia kita tidak akan pernah habis jumlahnya karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat
yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Video ini tentang siklus air. Jadi proses minyak air, atau kalau kalian mau lihat lagi ada satu lagi video. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Ada yang tahu apa itu siklus air? Angkat tangannya. Apa? Hitung nak suaranya. Apa? Siklus air adalah materi. Dari tumbuhan. Satu. Nah, silakan. Baca. Terus air yaitu air dari dalam sungai itu berasal dari tumbuhan keluar karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Nah, tuh. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penggunaan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi.
lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Dari siklus air, gimana proses terjadinya siklus air? Pertama dari mana? Menguap dari air laut. Boleh air laut, dari pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan. Diserap karena ada sinar matahari. Menguap banyak, terus menjadi selanjutnya awan. Ya, sudah konsentrasi dibawa oleh angin dan jadi kita masuk ke Kertas sesuai dengan dari siang, maka kertas dipakai akan merupakan sama dari perubahan kimia. Perubahan kimia itu tadi kalau kertas yang disobek-sobek itu perubahan fisika, maka kertas yang dibakar jadi perubahan kimia. Kenapa? Berubah bentuk. Tadi yang fisika ada berubah bentuk. Dia berubah zatnya. Apakah dia bisa kembali seperti semula? Ya. Bisa. Gimana? Dibakar. Itu bukan kembali. Oke. kertas sesuai merupakan sama dari perubahan fisika, maka kertas dipakai itu merupakan sama dari perubahan kimia. Perubahan ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan menyebut bahwa reaksi kimia akan terjadi. Reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk apa ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat bola bertepung menjadi telur dan bola, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur dan bola adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan reaksi. Sementara bola adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Bola adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Sedang lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang mengambil kue sambil dengan kecepatan. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi amonium fungsium menggunakan dengan asam klorida. Maka pada tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih. Karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat dilihatnya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian luar karbonatnya, maka padatan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi.
saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium, seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika pembakaran. Setelah pembakaran diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu magnesium oksida. Jadi, intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang berbentuk, yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya andekan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lainnya tentu kalian Dari video tadi yang ada nanya tentang masak nasi tadi, itu masuk perubahan apa? Sudah tahu ya? Dia masuk ke dalam perubahan kimia. Oke, tugas kalian. Tugas kelompoknya sama seperti di proyektor di depan. Tugas kalian menuliskan contoh-contoh sebanyak mungkin dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika dan perubahan kimia, dengan catatan bukan berdasarkan contoh-contoh yang sudah ada di video. Jadi dari contoh-contoh di luar dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika dan kimia, tapi bukan berdasarkan contoh-contoh yang ada kita terangkan tadi. Itu misal contohnya pertama, lilin yang meleleh. Tugas kalian itu memberikan tanda centang. Cukup seperti itu. Ya, silakan kerjakan. Nanti yang sudah selesai, perwakilannya mempresentasikan ke depan kelas. Ya, silakan dikerjakan. Kelompoknya buat nama bukan nama daerah aja. Ingat ya, contohnya bukan namanya. Kenapa? Nggak apa-apa, seberapa kalian taunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvin, Baiklah, saya Alvin dari perwakilan dari kelompok. Jawa Tengah. Oke, tadi hasil itu artinya apa? Iya. Baca judulnya. Contoh nasi yang dibakar. Berikan tanda sentimental pada perubahan fisika kimia berdasarkan deskripsi contoh peserta didik isi. Yang pertama apa? Satu, ini meleleh perubahan Nah, yang kedua ikan kamu. aspek bakar. Nah, plastik yang dibakar, perubahan fisika atau kimia? Kimia. Fisika atau kimia? Kimia. Kimia. Lanjut, nomor 2. Kertas yang disobek-sobek. Nah, itu ada contohnya, itu adalah perubahan fisika. Lanjut. Batu yang didiamkan. Es batu yang didiamkan. Es batu yang didiamkan jadi apa? Air atau mencair, ya? Ayo, perubahan apa? Kimia. Mentega yang dicairkan. Ini cairkannya pakai apa? Kalau dipanaskan dengan yang dijemur beda ya? Ayo. Bapak contoh tadi juga. Lanjut. Kayu yang dibakar hasilnya jadi apa? Hah? Itu perubahan apa? Perubahan kimia. Oke. Ini dihidupkan. Perubahan apa itu? Itu kan sudah menguap, bukan perubahan lagi ya. Lanjut. Lagi. Ayo, kembang api. Perubahan fisika atau kimia? Kimia. Oke, kimia. Lanjut. Penyalaran korek api. Penyalaran korek api itu yang gimana? Beda ya korek api yang tekad itu sama korek api yang kayu. Yang gini lah. Nah, kalau yang itu baru benar. Nah, itu adalah perubahan. Perubahan. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Jawa Tengah. Yang salah nanti diperbaiki lagi ya. Saya ambil satu contoh lagi lah. Yang mana? Yang mau silakan. Silakan nyanyi.
dihanguskan, kadang dibuat kerajinan ya. Itu perubahan apa? Nah, tahu berarti. Ya, lanjut. Kain yang dirobek-robek. Nah, ini lagi marah, kain yang dirobek-robek. Lagi kesel. Itu perubahan apa? Fisika atau kimia? Kenapa fisika? Iya, masih tetap kain ya. Walaupun dirobek-robek tetap kain. Air yang dimasak atau direbus. Perubahan kimia. Oke, sebenarnya itu sudah lain lagi dari ini, dari materi kita. Lanjut. Gula yang dicampurkan air. Nah, gula yang dicampurkan air. Perubahan apa? Kenapa dikatakan perubahan fisika? Karena zat yang di dalam gula masih sama. Ya, yang di dalam air. Gulanya dimasukin ke dalam air. Tetap ada sifat gulanya. Sifat gulanya apa? Manis di dalam air. Sedangkan sifat air juga kalau ditaruh di dalam gelas akan berbentuk seperti gelas. Kalau ditaruh di wadah akan menyerupai wadah. Jadi sifat air dan sifat gula itu masih ada. Maka dikategorikan dalam perubahan apa? Kembang api yang dibakar. Perubahan kimia. Ya, contohnya ada. Potong rambut. Perubahan fisika. Kenapa potong rambut perubahan fisika? Ada yang ada ya. Nah, karena rambut masih tetap rambut. Banyak sih. Terus kenapa kalau diwarnai? Halo. Kenapa kalau diwarnai rambut jadi perubahan kimia? Karena ada Perubahan warna. ya dan ada zatnya juga ya. Nah, zatnya ada. Plastik yang dibakar. Plastik yang dibakar. Kimia. Keju yang dipanaskan. Ini tadi keju yang dipanaskan ini dipanaskan dengan apa? Jadi perubahan Fisika. lah. Ya, ada tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke, karena mengingat waktu kita sudah habis jam 12. Sekarang yang ingin Bapak tanyakan sebelum kita mengakhiri jam 12. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada kalian, apa saja yang telah kalian peroleh dari materi hari ini? Tahu. Tahu apa? Tentang perubahan. Ya, tahu perubahan apa? Fisika dan kimia. Terus memperhatikan diri untuk presentasi walaupun nggak presentasi ya. Terus nggak apa-apa, yang penting mulai mau berbicara. Apa lagi? Bisa membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa saja yang masih membingungkan? Ada nggak yang materi masih membingungkan? Iya, Bapak nanya apa, jawabnya apa? Dengan materi ini, ada enggak yang masih membingungkan? Tentang siklus air, aman? Bisa? Oh, kalau hujan, berarti itu dari siklus air. Dari air laut yang menguap, jadi awan. Di bawah awan, hujan dari awan turun jadi air lagi masuk ke tanah, jalan lagi dari ke arah ke laut, gitu seterusnya siklus air. Makanya nggak habis. Mana? Yang minum juga kamu enggak keluar ya sekresinya. Wah, pokoknya tetap ada siklusnya terus. Nah, sekarang Bapak mau nanya lagi.
Bagaimana perilaku kalian belajar? Oke, nanti ya. Bentar. Ya nanti. Bagaimana perilaku belajar kalian hari ini? Membosankankah? Bahagia, menyenangkan. Luar biasa. Oke, untuk hari Kamis, bulan kanan. Hari Kamis, jangan ditutup dulu, buka dulu bukunya. Untuk hari Kamis, kalian Bapak tugaskan untuk membuat soal dan jawaban. Kalau kemarin dengan teka-teki ya, kalau sekarang tidak bukan dengan teka-teki, tapi di kertas kelembar. Bukan sekarang, untuk hari Kamis itu lagi sudah soal. Ya, buat soal tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Gampang ya. Nah, dari halaman 61 sampai 75. Akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari Kamis. Ingat tugas hari Kamisnya diselesaikan dan jangan ribut, tunggu guru selanjutnya. Assalamualaikum Pak Danu. Kayaknya kurang sehat. Iya Pak, maaf nih kalau kena istirahat. Gak apa ya Pak? Baru kasih dulu ya Pak Danu ya. Ini Pak Danu, sesuai dengan WA saya kepada Danu. Jadi kita pertemuan lagi nih. Hari ini kita melakukan coaching gitu nah, mengenai pasca observasi. Kemarin kan saya sudah dikirim Pak Danu untuk video pembelajarannya. Ya. Saya amati video pembelajarannya luar biasa loh Pak Danu. Iya, ada sesuatu yang hendak saya tanyakan. Ya. Ada waktunya Pak Danu ya? Boleh Pak, ada. Nah, dari kegiatan pembelajaran Pak Danu kemarin, apa yang Pak Danu rasakan setelah belajar? Senang, happy, plong. Ya. Bagaimana respon anak terhadap pembelajaran yang Pak Danu lakukan? Alhamdulillah responnya bagus Pak. Anak menerima pembelajaran dengan baik. Proses pembelajaran juga berlangsung dengan aman, nyaman, sampai selesai. Pak Danu kan kemarin menggunakan literasi digital ya Pak Danu ya? Iya, diskusi Dalam diskusi ya. Iya, Antusias anak melihat digital itu Pak ya? sangat antusias kayaknya Pak. Mulai dari bawa alat-alat, saya suruh bawa alat, semangat dia bawa alat-alat digital sampai proses pembelajaran. Kalau menurut Pak Danu dari proses pembelajaran kemarin itu apa yang menurut Pak Danu merasa kurang? Sebenarnya masih banyak Pak kalau menurut saya yang masih kurang. Dimulai dari saya dalam penguasaan materi kalau menurut saya. Background saya sebelumnya adalah biologi, materi yang hari ini adalah IPA. Jadi ya fisika. Jadi ada sedikit terkendala dengan beberapa subbab yang menurut saya harus ekstra untuk mengetahui materi tersebut. Jadi Pak Danu agak bermasalah. Ya, ada sih. Terus kalau permasalahan kayak gitu bagaimana cara Pak Danu kira-kira ya supaya bisa mengembangkan diri terhadap materi tadi walaupun background Pak Iya. Danu biologi, kan IPA kita sudah maju ada fisika juga, Kimia, kimia lagi Iya. ya. Terus gimana strategi Pak Danu untuk sini? ya kita sebagai guru dituntut harus terus belajar. Maka dari itu saya juga terus mengembangkan diri saya, mulai dari mungkin saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan online untuk mandiri nih. Terus saya juga bisa sharing sama guru-guru senior saya, misalnya di SMP 12 dan guru-guru senior hebat. Jadi saya bisa komunikasi, keluh kesah masalah proses pembelajaran, atau juga saya bisa sharing dengan teman-teman di luar dari sekolah, misal mungkin sama teman
pikiran saya kemarin waktu saya proses itu dengan metode diskusi yang begitu bisa menerapkan proses pembelajaran yang benar untuk siswa di kelas itu. Tapi nyatanya mungkin ada beberapa proses pembelajaran berlaku, ada beberapa siswa yang masih belum merasa nyaman dengan metode diskusi tersebut. Jadi saya kayaknya masih kurang atau ingin mengembangkan dengan metode diskusi tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Kira-kira caranya bagaimana? Yang kira-kira yang untuk mengatasi diskusi kali ini pembelajaran anak seperti ini nih, dilihat padanya dan kurang nih seperti ini. Kira-kira untuk kedepannya diskusi yang bagaimana yang ingin Pak yang terapkan? Saya sih pengennya kayak gini Pak, kayak metode diskusi produktif ya gitu ibaratnya. Produktif. Iya, misal niatnya ini Pak, ke depannya misal nanti kalau saya sudah dibentuk kelompok diskusi, maka dibentuk lagi kelompok diskusi. Jadi siswa itu bisa bekerja semua walaupun di kelompok, tapi dia punya kelompok kecil lagi yang lebih aktif lagi. Oke, luar biasa Pak Dani ya. Nih seandainya pembelajaran ini kita ulang kembali nih Ya, di kelas lain ya, kira-kira apa-apa saja yang akan Pak Dani perbaiki? ya itu tadi Pak, salah satunya pertama yang model atau metode diskusinya. Selanjutnya mungkin LKPD saya, LKPD yang lebih produktif lagi, sehingga siswa itu bisa mengetahui dari prosesnya dulu baru bisa mengisi LKPD-nya. LKPD produktif. Iya. Yang mengandung pertanyaan. Iya. Produktif Pak ya. Oke, berarti strategi kedepannya Pak Dani akan mengembangkan LKPD dengan yang mengandung pertanyaan produktif sama diskusi yang betul mengaktifkan siswa ya Pak Dani. Sama ilmu saya lagi. Oh sama ya. Profesional sendiri Iya, dari IPA-nya. Jadi kapan nih strategi Pak Dani bisa dieksekusi? Kira-kira kalau tidak ada halangan, saya coba minggu depan. Minggu depan Pak Dani ya. Luar biasa. Luar biasa Pak Dani ya. Dari pengajaran Pak Dani juga mantap. Gitu kan. Nah, bagaimana perasaan Pak Dani dari sesi pertemuan kita kali ini? Perasaan saya alhamdulillah happy Pak, senang saya dapat teman sharing, kalau bisa berbagi dan terutama yang saya dapat penguatan. Alhamdulillah Pak Dani. Sebenarnya di sini Pak Dani memang sudah luar biasa orang. Mungkin bisa kita melakukan ini sering-sering Pak Dani ya. Sharing gini Pak. Sering-sering seperti ini ya. Bagus Pak untuk saya baca Jadi, makin banyak dapat. Ada MGP kecil kita. Iya, di sini. iya. Terima kasih Pak Dani ya. Sama-sama, Pak.